Saya berangkat dari Jakarta itu sebenarnya nggak bawa duit sama sekali. Gila, terus gimana ceritanya? Seru nih. Ya, Sampai nggak bawa duit gitu, terus nggak bawa. nekat aja gitu ya? Ya, sebenarnya nekat aja. Yang penting kita yakin mencari nafkah itu aja dah. Jadi memang perjalanan Siti ini unik ya. Ya, Dalam arti dia nekat banget Nekat. loh. Zaman sekarang ini kan memang banyak penipuan dan Siti ini polos banget ya, benar-benar polos gitu. dulu sampai sempat jualan makanan. Oh, sempet juga Iya. kamu jualan makanan Jualan di rumah? makan di rumah. Oh, oke. Kayak mie ayam gitu, kayak cumbrum, pempek gitu. Terus kenapa kamu berhenti? Capek atau karena nggak boleh lagi sama suami atau gimana? Karena udah punya anak ya, jadi ribet, mau sekolah begini, jadi kecapek. Oh, jadi kecapean. Iya. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk tidak berjualan lagi Iya. dan hanya suami yang bekerja. Lihatlah channel Tia Feres, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Feres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa kembali bersama saya Tia Feres. Talk to me. Sahabat Tia Feres, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan sahabat semua. Dimana lagi kalau bukan di Talk to Me pastinya. Nah, sahabat Tia Feres, di Talk to Me ini beragam tamu yang hadir di sini. Baik ada artis juga, ada musisi, profesi sebagai ojek online juga ada. Nah, kali ini siapakah tamu saya? Dia adalah seorang ART, asisten rumah tangga, yang kebetulan saat ini sebagai asisten saya. Yuk kita kenal lebih dekat lagi siapa ART saya ini ya. Oke, halo Siti. Halo Ibu. Ya, gimana kabarnya Siti? Kabarnya Lagi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, coba disapa dulu dong sahabat Tia Feresnya. Halo, sahabatnya Bu Tia Feres. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Asalmu dari mana? Asal saya dari Mesuji, Lampung. Lampung. Ya. Oke. Nah, Siti bersedia kan ya akan berbagi cerita pengalaman tentang pekerjaan Siti ini. Asal mulanya kenapa sih Siti menjadi ART sampai di Jakarta? Memang di kampungnya nggak ada pekerjaan lain gitu selain di Jakarta. Oke, coba cerita deh. Asal mula Siti jadi ART gimana sih, sahabat Tia Feres? Pasti mau mendengarkan ceritanya. Ya, begini. Sebenarnya saya kerja di Jakarta, ada masalah pribadi di dalam rumah tangga. Selama 8 bulan saya ditinggalin sama suami tanpa kabar, tanpa dinafkahi. Akhirnya saya mencari lewat Facebook ya. Terus saya kenal Mencari siapa di Facebook? Mencari suami atau mencari itu. Akhirnya saya perkenalkan dari Bu Evi. Oh, jadi intinya kamu lihat di Facebook nih, cari-cari pekerjaan. Lalu kamu kenal dengan seorang yang bernama Bu Evi. Gitu. Ya. Oke, Ibu Evi itu sebagai apa? Bu Evi itu sebagai Apa itu? Sponsor. Apa sih ya? Oh, Ya. Gak usah grogi. Hai sahabat Tia Feres, Siti ini baru pertama kali di kamera, jadi mungkin dia agak grogi ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut. Oke, jadi saya menangkap bahwa Ibu Evi ini adalah seorang sponsor yang sedang mencari beberapa orang yang akan dipekerjakan sebagai ART di Jakarta. Gitu ya? Iya, betul. Oke, nah Siti kan udah kenal Bu Evi nih lewat Facebook. Awalnya kok ini ya nggak takut gitu loh, kan
zaman sekarang ini banyak penipuan yang aduh luar biasa deh, yang sangat menakutkan. Akhirnya ditipu dan akhirnya nanti harus pakai uang dan uangnya kita nggak kembali. Nah, Siti kok nekat gitu. Kenapa bisa nekat seperti itu? Gimana ceritainnya? Ya, saya ikhlas ta'ala ya, yang mencari nafkah itu intinya kita bismillah aja, yang yakin aja gitu. Oke, maksudnya Siti ini lillahi ta'ala lah ya. Pokoknya niat saya baik, mau bekerja untuk anak ya, karena masih ada anak satu ya. Anak dan juga orang tua, jadi nekat ya. Ya, di sana. jadi nekat. Terus persiapan Siti ke Jakarta itu bawa apa aja? Saya berangkat dari Jakarta itu sebenarnya nggak bawa duit sama sekali. Gila, terus gimana ceritanya? Seru nih, Ya, sampai nggak bawa duit gitu. Terus Nggak bawa. nekat aja gitu ya? ya sebenarnya nekat aja. Yang penting kita yakin mencari nafkah itu aja dah. Akhirnya kenal sama Mbak Evi, kita temuan di tempat ya. Saya nggak bawa duit sama sekali. Akhirnya Mbak Evi yang bayarin aku sampai tujuan dari Jakarta. Oh gitu. Coba disapa dulu Bu Evi-nya. Halo Bu Halo Evi. Mbak Evi, terima kasih yang sudah membantu aku mencari kerja ART. Akhirnya saya dapat pekerjaan ART. Kebetulan yang dapat pekerjaanku bernama Ibu Tia Feres. Iya. Oke, sahabat Tia Feres. Jadi memang perjalanan Siti ini unik ya. Dalam arti dia nekat banget loh. Zaman sekarang ini kan memang banyak penipuan dan Siti ini polos banget. Ya, benar-benar polos gitu. Jadi dia kenal di Facebook. Untungnya dia dapat kenalan Bu Evi ini orangnya sangat baik. Iya. Dan memang benar mempekerjakan dia sebagai ART di salah satu yayasan di Tangerang ya. Tangerang ya. Iya. Oke, dan saat itu memang kebetulan sekali saya membutuhkan ART untuk asisten saya dan saya hubungi yayasan tersebut. Saya pilih beberapa kok yo aku nyangkutnya sana sampean piye to, Mbak? Sampean. Aku tuh belajar omong sampean tuh dari kamu. Iya. Jadi kamu setibanya di yayasan tersebut berapa lama kamu tinggal di sana? Saya di tempat yayasan dari tempatnya Pak Sugeng dalam 1 minggu. Seminggu ya. di situ langsung dapat pekerjaan. Oh, Alhamdulillah. hoki kamu ya. Pasti diantara banyak pekerja di sana masih ada yang sebulan mungkin. Ya, mungkin ada ya? yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, ada yang 1 minggu gitu. Oh gitu. Nah, Siti kan sudah bekerja di Jakarta nih ya. Sebelum kerja dengan saya, apakah Siti pernah bekerja di tempat lain? Ya, sebenarnya dulu ya masih gadis ya. Pernah kerja di Jakarta Tanah Abang. Di Tanah Abang, Ya, oke. Abang. Sebagai ART. ART juga. Ya. Oke, lalu kenapa berhenti saat itu? Lalu saya berhenti pulang nikah. Oh, karena nikah. Ya. Nah, ini mau pulang mau nikah juga nih sekarang nih. Aduh, luar biasa Siti ya. Dia pulang. Mau nikah lagi nih nanti kamu? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Diurusin dulu ya. Iya, Urusan mau pribadinya pribadi itu. dulu. Iya dong. Oke, Siti. Nah, selama kamu kerja di Tanah Abang itu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu happy di sana atau kamu merasa terbebani kerja di sana? Nah, bisa nggak cerita sedikit? Gak perlu disebutin sih. Ya. Ini. Kalau kerja di Tanah Abang sih alhamdulillah majikannya baik sama aku, sampai betah 1 tahun di sana. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kan setahun di Tanah Abang ya, begitu kamu tiba-tiba ingin pulang dan menikah, berarti kamu sudah ada hubungan dengan seseorang itu. Ya. Kenal di mana ceritanya sama laki-laki itu yang meninggalkan kamu tanpa kesan, tanpa menafkahi juga? Kenalnya di pekerjaan di PT. Pekerjaan di PT, maksudnya Iya. kamu pernah kerja di PT gitu? Enggak, dulu saya pernah kerja di Lampung sebagai mengasuh anak.
Nah kebetulan dia kerja di PT Singkong. Oh gitu, Ya, di Lampung. akhirnya saya ketemu sama dia. Dia juga pekerjaannya di bengkel. Ya akhirnya kita saling kenal Dan gitu. kamu tinggal dia karena kamu bekerja di Jakarta. Ya, Oke gitu. Tapi tetap intens kamu berhubungan lewat telepon gitu ya ya. telepon Lewat jarak jauh ya. jarak jauh. Nah, terus kamu berapa lama kenal laki-laki itu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk menikah? Memutuskan menikah. Iya, sama suamimu yang ini. Nggak lama, 1 bulan. 1 bulan Iya, 1 kamu bulan. kenalan terus kamu langsung ucuk-ucuk terima menikah. Iya, itu. 1 bulan itu kamu pacarannya lewat jarak jauh. Pacaran 1 bulan itu sebenarnya nggak jarak jauh, Bu. Kayak ini aku depan, dia di belakang. Maksud ibu Ya. masih di satu kota gitu ya, di satu Lampung. tempat. Oh, Satu oke. tempat lah, Bu. Ya, satu tempat. Loh, berarti kan kamu waktu kerja di Tanah Abang itu kamu udah kenal dia kan? Belum. Tanah Abang itu belum. Belum kenal si Belum. laki-laki ini. Ya, oh, belum. oke. Jadi Masih gadis, setelah kamu kerja ya. di Tanah Abang, kamu Nah, saya pulang pindah, saya kerja di PT PT. Itu kan di Tanah Abang itu belum lama. Terus aku kerja di PT itu, terus kenal sama satu PT sama iya, dia. satu PT sama yang suamiku. Berarti kamu pulang bukan karena mau menikah dong, Siti. Kan belum kenal sama laki-laki itu. Iya. Karena kamu mungkin ingin lebih dekat lagi dengan orang tua kamu kali ya, dan Iya. kamu berusaha untuk mencari pekerjaan di kota yang sama dengan orang tua kamu, dan akhirnya kamu bertemu dengan suamimu yang sekarang ini yang entah kemana rindanya ya. Oke Siti, menarik sekali ini Siti. Mungkin banyak juga di luar sana yang mengalami hal yang sama, bahwa ditinggalkan suami tanpa kabar, tanpa berita. Apakah sebelumnya ada cekcok? Ada ribut-ribut gitu sama suami, akhirnya dia pergi meninggalkan kamu? Tadi dulu ada tisu gak? Ada tisu, lu jangan nangis di sini ya Siti. Enggak lanjut. Ya. Ada sih, dalam rumah tangga ada sih. Ada cekcok. Gitu ya. Cekcok. Masalahnya dari anak. Kenapa anakmu? Selama aku nikah dalam 7 tahun, saya kan belum mempunyai anak. Terus yang dalam 22 tahun saya ngasuh anak dari ayuku. Ayu tuh kakak ya, Kakak, dalam bahasa Lampung dan Palembang tuh, atau bahasa Jawa juga Ayu tuh kakak ya. Iya, Jadi dari kakak. selama berapa tahun kamu mengasuh? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi selama 2 tahun kamu mengasuh anak kakak kamu. Iya. Yang sekarang jadi bukan? Jadi Yang anak sekarang itu lain lagi. ya jadi anaknya kakakku, Ayu aku. Iya, maksud saya kan kamu menjaga atau mengasuh anak kakak kamu itu selama 2 tahun. Selama Ya. 2 tahun kan? Ya. Nah, yang sekarang itu siapa? Anak kandungmu atau anak ayumu yang di rumah itu? Oh, yang di rumah itu Hmm. anaknya Ayuku. Oh, gitu. Jadi anak ayumu itu ada 3 atau 2? Ada 4. Ada 4. Ya. Jadi yang pertama, Yang pertama laki, Mm-mm. yang kedua perempuan, Mm-mm. yang ke satu laki-laki. gimana sih? Yang satu perempuan. Yang pertama, yang pertama laki, Mm-mm. yang kedua perempuan, yang satu laki. Yang ketiga berarti anak ketiga kan? Anak ketiga laki-laki. Ya, benar. Yang anak pertama laki, Nah, yang anak 2 perempuan. iya. Terus Yang anak ketiga perempuan lagi, Iya. yang keempat laki. oh, berarti anak keempat laki, bukan anak. Kadang sahabat Tia Peres kadang menggemaskan kalau bicara dengan Siti. Gimana Ibu kalau manggil kamu? Kalau gimana? Sitinya penekanannya panjang ya. Iya. Iya. Gimana sih kamu? Gemes, karena gemes banget gitu. Kalau denger Siti bercerita dan bicara gitu, agak-agak puyeng dikit. Perumpamadol kayaknya saya. Ya, Oke. maaf baru kali ini grogi. Grogi ya Siti ya. Iya. Oke, jadi saya ulang, jadi Siti ini kamu mengasuh anak ayumu yang di nomor berapa? Anak keberapa yang kamu asuh? Yang anak ketiga. Anak ketiga. Oke. Nah, kamu selama 2 tahun kamu mengasuh anak ayu kamu, terus akhirnya kamu ayumu lahiran lagi.
Anak Ya, perempuan. Laki atau laki. perempuan? Laki. Nah, Laki. lalu yang ikut kamu Lanjut aku perempuan anak ketiga. ketiga itu Ya. yang kamu asuh itu. Ya. Oke, jadi selama ini dia tinggal sama Siti. Nah, artinya sekarang kan dia jauh dari kamu, anakmu ini kan. Apakah dia setuju kamu kerja di Jakarta? Atau ibu jangan dong, aku nggak mau jauh dari ibu. Atau nggak apa-apa ibu kerja untuk aku juga kan, biaya aku juga kan. Ya begini Bu. Alhamdulillah anak saya tahu karena ibunya mencari duit, dia menyetujui aku kerja. Oke. Alhamdulillah juga dia nggak nangis. Oke. Yang nangis emaknya. Maknya nangis, jangan nangis dong maknya. Nangis emaknya. Gak ada tisu di sini, Ti. Coba disapa dulu anaknya biar happy. Siapa namanya? Jangan nangis dong. Ya Allah, sedih nama amat. saya, ya anakku Sakia, semoga jadi anak yang pinter. Amin. Terus? Ya mama di sini mencari duit buat anakku supaya biar jadi anak yang pinter. Amin. Menurut- Ya Allah, Siti sedih. Nggak ada tisu ya? Coba admin mana tisu? Ya Allah, sedih amat Siti. Ini jadi kenapa jadi ceritanya jadi kayak tali kasih ya? Oke, sahabat Tia Peres. Jadi Siti ini sangat menyayangi sekali anak Ayunya ini sehingga dirawat sampai sekarang dan memang sekolah pun ditanggung oleh Siti yang membiayai. Makanya dia nekat, dia pengen banget bekerja di Jakarta agar mendapatkan penghasilan yang nanti penghasilannya itu akan diberikan anak dan mungkin orang tuanya untuk sekolah ya pastinya ya. Sekarang udah kelas berapa? Sekarang masih 0 besar. 0 besar. Jangan sedih Siti, ya kamu bersyukur aja masih ada pekerjaan buat kamu di Jakarta. Sementara banyak orang di sana yang tidak punya pekerjaan loh. Akhirnya mereka gelandangan tidur di pinggir jalan dan mereka juga nggak tahu besok mau makan apa gitu. Mungkin menunggu belas kasihan dari orang lain karena memang sulit sekali saat ini untuk mencari pekerjaan. Makanya kita nih ya Sobat Tia Peres sudah mendapat pekerjaan yang baik, jangan malas-malasan, terus kerja yang baik. Karena apa? Yang tadi saya bilang susah sekali cari pekerjaan terutama di Jakarta. Pesaingnya banyak. Coba lihat, kamu ingat juga kan di apa namanya di Iya, tempat yayasan iya, kamu berapa banyak iya. orang yang belum mendapatkan majikannya ya, Iya. bosnya ya. Jadi Banyak, akhirnya ya. menunggu, akhirnya mereka ngapain aja tuh Ti di sana Ti kamu selama menunggu pekerjaan? Ya, makan tidur. Makan tidur, wah enak bener makan Iya, tidur, makan tidur. gemuk dong nanti makan tidur terus mencari hiburannya dengan apa tuh Ti? Dari musikan. Musikan karaokean gitu ya, Karaokean tiktokan gitu. gitu juga ya. Iya. Oke. Nah, Siti Kebetulan saya berkenal dengan Bu Tia Peres. Ya, aku mengucapkan terima kasih. sama-sama Siti. Siti Alhamdulillah dia baik sama aku. Ya Allah Siti. Ntar gue beliin nasi goreng deh Ti. Aduh, ya Allah Siti gini. Ya ampun saya terharu loh sahabat Tia Peres. Siti ini memang orangnya lugu banget. Nih pernah nih ada cerita nih. Jangan sedih-sedihan dulu ya. Kita ngelawak dikit nggak apa-apa ya. Ini cerita real yang saya alami. Waktu anak saya sakit. Kebetulan kan Siti juga menjaga anak saya. Anak saya saat itu sedang sakit nih. Memang dia ini polos banget. Dan memang belum pernah ke mall ya Tia. Belum pernah ke mall. Apalagi dia masuk ke rumah sakit yang mewah gitu ya. Iya. Jadi saya ajak ke sana. Memang saat itu dalam keadaan hujan, ya kan Ti? Iya, hujan. Dia turun dari mobil kan pasti sandalnya kotor gitu ya. Saya berjalan memasuki rumah sakit dan apa sahabat Tia Peres yang dilakukan Siti ini luar biasa. Memang benar-benar lugu. Dia lepas loh sandalnya. Tapi lantai-lantai yang berkilau itu dikotori oleh sandalnya. Dan akhirnya apa? Si satpam ini menegurnya berkata, "Ibu, nggak apa-apa dipakai aja sandalnya." Saya pikir ibu saya dong yang menengok. Kenapa Pak? Enggak, ibu itu pakai sandalnya. Astaga, saya nggak bisa marah sama dia. Ya nggak sih? Dia bukan
Dan saya bilang sama dia, Siti, ini bukan batas suci, bukannya di masjid, jadi pakailah sandalnya. Akhirnya, ya Bu saya pakai. Nah itulah salah satu. Memang Siti ini lugu banget. Jadi memang belum Ya biasa aja, terkontaminasi. namanya anak kampung. Orang desa. Gak apa-apa Masuk kota, Siti. Anak kampung atau anak kota itu sebenarnya sama saja. Mungkin Siti memang pengalamannya yang belum banyak ya. Ya, Jadi belum banyak. tahu Belum tahu. kondisinya seperti itu. Lucu gitu. Lucu banget. Tapi itu sayang Ti, ibu nggak bisa videoin. Kalau tahu saat itu kamu buka sendal, ibu videoin. Dan ada lagi nih, apa sahabat Tia Veres, boleh ya ibu cerita ya? Boleh Izin aja, dulu Bu, ya. nggak apa-apa. Jadi kan dia itu memang pernah kerja di Tanah Abang ya, Ya. tapi kan nggak pernah jalan-jalan Nggak ke mall ya. Pernah nggak sih diajak jalan-jalan ke mall? Nggak pernah Bu, dia cuma di dalam rumah. Jadi nggak tahu Kondisi di luar kondisi gimana, Jakarta gimana? Ya, Jadi kamu percuma dong ke Jakarta, belum tahu Monas ya? ya nggak pernah. Terus mall udah nggak pernah masuk mall Nggak belum? pernah. Nggak pernah. Terus sama ibu gimana? Alhamdulillah udah pernah diajak sama ibu Lihat Monas. di Monas sama di mall. Diajak ke mall. Nah, seru nih, sahabat Tia Veres, cerita tentang mall. Saya mengajak Siti ke mall. Kebetulan kan saya tanya ke dia gini, Siti, kamu itu punya tabungan tidak? Nggak ada Bu. Kamu harus punya tabungan. Karena apa? Kamu kerja capek-capek, uang habis begitu aja. Kan nggak lucu ya, saya bilang. Akhirnya saya ajak nih sahabat Tia Veres, Siti ini ke mall. Ya kan? Nah, untuk buka rekening di salah satu bank di Jakarta pastinya. Kita masuk ke mall di Jakarta ya. Saya kan nggak tahu ya sahabat Tia Veres kalau Siti ini baru pertama kali masuk mall dan baru pertama kali itu menginjakan kakinya di eskalator. Ya, Saya main tinggal aja, tiba-tiba dia tarik-tarik tangan saya. Dan tahu apa yang terjadi? Dia ambil langkah panjang, lebar banget sampai semua orang ngeliatin saya. Saya bilang, loh kamu tuh belum pernah naik eskalator toh? Belum ibu, kenapa nggak bilang? Akhirnya saya jadi gimana ya, merasa bersalah dan juga merasa geli juga, lucu juga gitu loh. Walaupun rasanya tuh kayak jatuh gimana rasanya naik eskalator ah? Turun eskalator gitu. jantungnya mau copot. Aduh kayak dilemas-lemas kayak dudak gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi kamu udah berapa kali naik eskalator? Dua ibu? kali. 2 kali ya. Satu lagi di daerah Depok ya. Ya, Yang sebenarnya lebih di- seram mana itu yang di Jakarta sama yang di Depok? di Depok Bu. Kenapa seramnya, coba ceritain. Kalau di Depok itu agak panjang. Apanya agak panjang? Oh jadi gini, kebetulan waktu di Depok itu saya masuk di salah satu mall dan saya belanja di salah satu supermarket yang memang dia ada eskalator untuk troli, jadi tidak ada tanjakan gitu ya. Ya. Jadi panjang gitu ya. Begitu dia naik, kruk, di jalan dia lari. Saya bilang santai. Dia nggak perlu lari. Kamu tuh nggak perlu lari karena ini eskalator, dia yang jalan. Kita diri aja di sini, gitu loh. Akhirnya saya benar-benar ngakak sahabat Tia Veres. Lucu sekali, memang polos banget Siti ini. Ya, desa masuk mantap. Tapi akhirnya kan dengan begitu kamu ada pengalaman pribadi ya. Alhamdulillah saya ada pengalaman, udah tahu oh begini gitu. Gini rasanya naik eskalator dan begini rasanya kalau masuk mall gitu. Iya. Dan Siti ini mengagumi artis-artis Indonesia. Siapa Ya. aja Ti yang kamu kagumi di siapa Ti? Siapa tahu kamu nanti bisa ketemu langsung sama orangnya. Ya amin. Yang aku suka itu Ayu Ting Ting. Halo Ayu, Iya. ini ada fansnya di Iya. sini. Sama Bunda Sugianto. Ya, Sugianto. Sugianto. Ya. Halo Iya. Ibu Rita Sugiarto. Bu Rita. Ya. Oke, kamu seneng lagu-lagu dangdut berarti? Iya. Tahu nggak lagu Sugiarto dikit aja? Lagunya Mbak Rita Sugiarto, Bunda Rita. Gimana lagunya? Tahu nggak? Satu Tahu aja. sih. Dua kursi. Hah? 2 kursi. Gimana nyanyiin dikit aja yang kamu tahu? Lupa. Ya kamu gimana? Gimana mau Bunda Ritanya mau ketemu kamu kalau kamunya juga lupa lagunya? Refnya aja, setengah aja. Mana ya? Lupa.
Baiklah, nanti dihafalin dulu ya. Nanti kalau udah hafal baru bisa ketemu Bunda Rita. Iya. Oke. Siti, Ibu mau minum dulu ya. Kamu kalau mau minum silahkan minum. Iya. Haus soalnya. Makasih Bu. Minumlah. Biar kamu nggak grogi. Biasanya sahabat Tiaveres, biasanya Siti ini yang menghandle saya kalau ada ini ya syuting Iya. podcast. Sekarang kamu jadi bintang tamunya, dia grogi. Iya. Ya sumpah grogi. Grogi Baru ya. pertama kali ini Ah gitu. secara langsung ngomong sama Bu Tiaveres. Iya. Kayaknya nggak percaya gitu. Percaya, coba dicubit dulu ah. Dicubit dulu, sakit nggak? Kalau sakit berarti beneran kan kamu Iya. ngobrol sama saya langsung kan? Hmm. Nah, Siti, kamu pasti kan di kampung banyak teman-teman, sahabat-sahabat kamu yang Iya. memang dulunya ya dekat lah sama kamu. Coba kamu sapa dong teman-temannya. Jangan lupa nanti setelah tayang kamu subscribe ya. Saya ada di YouTube-nya Tiaveres Official loh. Coba kamu sampaikan salamnya untuk teman-teman di kampung. Oh iya. Halo yang temanku yang di kampung. Siapa temanmu? Kalau ibu tuh nggak tahu namanya. Namanya siapa? Namanya sebetulnya? siapa ya? Nggak Yanto. Yanto, terus Mbak Puci, terus banyak sih yang di kampung, kakak-kakak, Ayu, adik. Saya lagi di Podcast podcast Bu Tiaveres di acara di apa? acara Talk to Cumi. Talk to Aduh, Jangan sahabat lupa di Tiaveres. ini ya, di like, di komen, Dan di di share. share. Jangan lupa di share. Grogi banget Siti ini ya. Memang tidak semua orang bisa bicara langsung di kamera gitu. Iya. Jangankan Siti, ada loh. Walaupun siapapun dia yang memang biasanya pintar ngomong aja, tapi begitu dia dihadapkan di depan kamera langsung diam. Karena apa ya? Karena mereka masih menjaga image-nya. Itulah Iya. yang membuat dia jadi grogi gitu loh. Kalau kita bicara santai, kita anggap tidak ada kamera, itu pasti kayak ibu nih. Iya. Cacut kocehnya gitu, Iya. keringetan tuh. Oke Siti, kembali lagi nih Siti nih. Boleh nggak ibu korek-korek dikit nih tentang suami kamu itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, Siti, kamu kan ditinggalin sama suami kamu nih. Selama kamu bersama dia, apakah kamu dinafkahi? Dikasih duit nggak gitu nih, Mas? Kalau yang namanya berumah tangga ya, ada uang istri, ada uang kebutuhan rumah tangga. Jadi si suami ini jika menafkahi istrinya itu khusus untuk kamu nih, untuk jajan kamu istilahnya gitu ya. Ini uang kamu dan ini uang kebutuhan rumah tangga. Ada nggak seperti itu? Walaupun sedikit atau banyak itu tergantung dari kemampuan suaminya. Tapi yang jelas dia harus memberikan nafkah. Ada nggak seperti itu? Sebenarnya kalau dikasih nafkah ya aku kalau berjajan itu jarang, ngebuat kita makan, buat kita buat anak juga beli susu, beli pampers gitu. Dibeliin? Iya, Dibeliin. dibeliin gitu. Tapi kalau untuk pribadi kamu, uang Kalau kamu? untuk pribadi jarang sih. Oh jarang. Jadi memang Cuma bercukupan gitu. oh gitu. Tapi sebenarnya harusnya walaupun sedikit, walaupun cuma semampunya cuma oke lah. Misalnya ini 100.000 untuk kamu, untuk jajannya kamu, dan ini untuk keperluan listrik ini dan itu wajib loh. Hai laki-laki, itu wajib ya. Kalau kamu sudah berani menikahi anak orang itu harus kamu lakukan. Ya. Kalau tidak Sampai jangan. saya sampai di kerja di nyapu ngepel tempat orang gitu. Oh gitu, kamu bantu-bantu suami kamu, Iya, jadi pulang bantu pergi lah ya. suami, pulang pergi. Itu untuk kamu sendiri uangnya atau kamu store lagi ke suami kamu? Enggak, ini aku udah dapet itu, aku beliin buat sayuran buat kita makan gitu. Jadi kamu yang Sayur nafkahi makan. yang beliin belanjaan itu? Oh, nggak bisa begitu Siti. Kalau saya tidak bisa begitu, tidak.
uang yang kita hasil kerja itu ya untuk kita gitu loh. Itu kalau untuk makan yang menafkahi harusnya sih yang suami ya gitu Iya. loh. Tapi kan kita kan melihat suami bekerja capek gitu kan, kasihan. Ya tapi ya gitu. memang fungsinya istri itu memang membantu suami, tapi Iya. tidak wajib loh menafkahi rumah tangga. Tapi kalau untuk memasak, tapi duitnya dari dia, bukan dari kamu. Ya kamu sediain, wajib itu kamu menghormati suami kamu, memberi ini. Tapi kalau untuk biayanya ya lakimu lah, masa kamu yang bayar, udah kamu yang masak, kamu yang Iya. harus bekerja mencari nafkah, nggak gitu Siti gitu. Dulu sampai sempat jualan makanan. Oh sempet juga Iya. kamu jualan makanan Jualan di rumah? makan di rumah. Oh oke. Kayak mie ayam gitu, kayak cumbrum, pempek gitu. Terus kenapa kamu berhenti? Capek atau karena nggak boleh lagi sama suami atau gimana? Karena udah punya anak ya, jadi ribet, mau sekolah, begini, jadi kecapek. Oh jadi kecapean. Iya. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk tidak berjualan lagi Iya, dan hanya suami yang bekerja. iya. Biasa. Nah, kembali, ini kan kalau saya lihat ya, kayaknya baik-baik aja nih hubungan kamu sama suami kamu, ya kan? Mohon maaf nih, tadi kan kita perjanjian, boleh nggak saya tanya nih tentang pribadi kamu, tapi kamu bilang kan, nggak apa-apa ibu, tanya aja, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi bukannya kepo mau tahu gimana-gimananya, tapi kan udah perjanjian, kamu nggak masalah gitu ya. Nah, Siti, kamu kan baik-baik aja nih sama suami ya. Kapan terakhir dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu tanpa bilang? Apa kamu berantem dulu sama dia? Atau tiba-tiba dia tanpa bicara kerja dan gak balik-balik lagi? Gitu ya. Ya sebenarnya ada sih di keresahan rumah tangga. Awalnya salah satu yang nggak punya anak ya. Kan selama aku nikah 7 tahun belum dikaruniai anak. Oke, sabar ya Siti, gak apa-apa. Ya itu sih permasalahan itu. Jadi, Cuma permasalahan anak. nah sekarang permasalahan tidak punya anak selama 7 tahun. 7 tahun. Apakah kalian sudah mendatangi rumah sakit atau apalah untuk mengecek dari kedua orang ini, kamunya dan suami kamu, kesuburannya bagaimana gitu loh? Kalau memang kita kan semua kan Allah yang mengatur ya, tapi Ya, kita betul. berusaha Ya. manusia itu diberi ilmu ya untuk berpikir. Jangan, nggak mungkin kayak kita duit nih, aduh nggak punya duit, ya udah minta sama Allah aja, tapi kamu nggak cari kerjaan ya nggak akan datang tuh duit gitu. Nah sekarang sama juga, kamu pengen punya anak tapi kamu tidak berusaha untuk mencari tahu apakah ini problemnya di Siti atau di suami. Kamu udah pernah ngajak suami kamu untuk Ya awalnya saya mengajak dengan suami, tapi suami katanya namanya rezeki kita nggak tahu gitu. Terus sampai saya berusaha sampai saya bikin minum toge di blender itu. Dia disuruh rumah sakit dia nggak mau. oh dia nggak mau di Dia rumah nggak sakit? mau. Alasannya? Alasannya saya nggak tahu alasannya kenapa. Pokoknya dia nggak mau. Iya, setiap pulang kampung, emaknya selalu nanyain, apa kamu nggak pingin punya anak, apa gimana gitu. Ditanya terus dibilangin, apa kamu mandul? Itu kalau orang perempuan dibilangin mandul gimana ya? Tersinggung lah. Iya, Hmm. ya anaknya dia aja kalau di rumah sakit nggak mau. Alasnya dia, Alasannya? ya dia nggak tahu, nggak mau ceritain gitu. Oke, jadi memang dari pihak suaminya sendiri tidak inisiatif, tidak Ya, mau nggak untuk mau. dicek ya. Ya. Sementara kamu udah Dia berusaha, melakukan ya. pengecekan belum baru Saya ke kamunya sendiri? Belum. Juga. Ya kata orang kalau mau ngecek itu kan orang dua gitu. Kalau orang satu kan nggak bisa gitu. Enggak, ya bisa sih, memang bisa. Sebenarnya bisa juga kamu melakukan pengecekan sendiri ke dokter. Bisa, hanya mau tahu tingkat kesuburannya. Kalau dari kamu ngecek nih sendiri,
udah subur, ya udah nggak masalah, pasti dengan dan suami juga subur, ya berarti Allah memang belum mempercayai ke kalian untuk mendapatkan anak. Tapi kalau memang kamunya sudah periksa subur dan suami kamu juga mungkin dia sudah tahu, ya kita nggak tahu ya dia itu subur atau tidaknya, ya itu kan jadi membuat orang bertanya ya, ini siapa yang nggak subur, saya atau kamu, kayak gitu kan? Kayak gitu. Dan akhirnya gimana? Setelah cekcok itu masalah anak terus, akhirnya dia pergi. Akhirnya ya apa ya? Ya pergi, Bu. Pergi, Ya. nggak ngabarin kamu. Itu sebenarnya yang ninggalin aku, Bu. Oh, Karena aku nggak tahan dari omongan lakinya yang banyak kasar gitu. Suamimu kasar Iya, namanya. ngomongnya Jadi kasar. kamu pergi dari rumah itu. Iya. Diutahan sampai dalam rumah tangga 7 tahun. Retak-retaknya di 7 tahun. Oh, retaknya di karena kamu Iya. sudah nggak kuat dengan Iya, omongan-omongan kuat, iya. kasar suamimu Iya. itu, gitu. Sama Terus? keluarga gitu. Kamu dicari nggak sama dia selama kamu pergi? Selama aku pergi dari rumah tangga, di rumah orang tuaku, dia nggak pernah sama sekali datang di rumah Maksudnya orang tuaku. maksudnya gimana nih? Kamu pergi dari rumah orang tuamu? Saya pergi dari rumah suamiku, terus saya di dalam rumah tinggal di kampung, ibu ya kamu. di ibu. Terus saya di tempat ibuku 2 bulan, tapi dia nggak sama sekali nggak tepat Nggak orang datangin. tua, ya nggak datang di orang tuaku. Dan kamu bawa anak kamu tuh ya? Ya saya bawa ibu anakku itu. Oke. Nah, jarak dari rumah orang tuamu dan rumah dan suamimu itu jauh nggak? Ya paling setengah 1 jam. 1 jam ya. Artinya 1 memang jam. di beda kota ya? Ya beda kota. Oke. Siti ya. Banyak sekali memang sahabat Tiaveres, ini memang bukan kali pertama kita mendengar cerita-cerita seperti ini. Nah, ini saya terima kasih juga sama Siti, dia mau berbagi cerita tentang kehidupan pribadinya yang notabene banyak orang lain tuh tidak mau bercerita, tapi Siti ini ingin berbagi cerita dan ingin mungkin sahabat Tiaveres juga bisa komen di YouTube saya, memberikan masukan kepada Siti bagaimana ini kalau memang sudah 8 tahun tidak ada kabar, dan memang mungkin kesalahan awal juga Siti salah juga meninggalkan suaminya, dan yang saya pikir suaminya yang meninggalkan dia, tapi dia yang meninggalkan suaminya karena sudah tidak tahan lagi dengan ucapan-ucapan kasar dari suaminya. Dia main tangan gak sih? Enggak sih, Bu. Hanya kasar. Bukan 8 tahun, Bu, 8 bulan. Oh sorry 8 bulan. Lama banget 8 tahun ya. Iya. Bentar. Aduh, ya maksudnya selama 8 bulan dia kamu ninggalin dia. Terus dia nggak ada kabar, dan kamu juga nggak coba minta maaf. Kenapa kamu nggak? Sebenarnya aku kerja di Jakarta ini, aku ya sebagai dia emang istri suamiku, aku udah menghargai dia, aku izin sama dia, tapi nggak direspon gitu. Kamu izin kan dia dan sebelum kamu pergi. Iya. Jadi kamu izin dulu via langsung atau lewat Lewat WA. Kenapa izinnya lewat WA? Kan ketemu orangnya. Izin Kan aja. jauh, Bu. Oh, Jauh. jadi setelah kamu minggat 2 bulan tuh ya. Iya. Terus kamu akhirnya, wes aku di rumah Nang omah atau wae. uang gitu kan, duit. Jadi Ada ya uang. sudahlah, cari kerjaan lah ya, Iya. gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kamu ada niatan untuk rujuk lagi sama suami kamu? Kalau kan niatan rujuk, dulu ada sih, tapi dianya kayak nggak ada niatan ngerujuk gitu. Mungkin dia mungkin masih kesel atau Iya. gimana. Coba kamu sampaikan ke suami kamu, siapa tahu dia nonton channel saya. Apa yang akan kamu sampaikan ke suami kamu? Apa ini, Bu? Ya terserah, kamu mau menyampaikan apa, Mas? Gimana kabarnya? Apa terserah, apa yang akan kamu sampaikan ke suami kamu itu? Ya, halo Mas. Gimana kabarnya? Kalau emang ini kalau
Ibu. Nggak tahu. Kamu apa yang mau kamu sampaikan, atau berpisah itu lebih baik, atau mungkin merujuk atau gimana? Saya nggak tahu. Kan itu kan masalah pribadi rumah tangga kamu yang lebih tahu. Ada nggak yang mau disampaikan? Cuma ini aja, kalau emang mau udah udah nggak berujuk lagi, emang kelihatan udah bisa, kedepannya semoga sudah mendapatkan lebih baik dari aku. Itu aja, Bu. Oh iya, jadi saya sampaikan kepada suami Siti ya, jika memang sudah tidak ada pintu untuk rujuk ya, Siti mendoakan agar masnya mendapatkan orang yang lebih baik dari Siti ya. Aduh, bisa banget sih rasanya. Beneran tuh doanya begitu? Iya, Bu. Yakin? Udah ikhlas itu. Baik sekali kamu ya. Kalau saya emang enggak deh. Kalau saya doanya nggak gitu. Jangan ditiru ibu nggak baik gitu ya. Jadi gini Siti, aduh jadi terharu deh, kamu sedih banget ya kayaknya ya, merasa meresapi banget gitu ya. Harusnya tadi bawa tisu tuh, nggak ada tisu sih. Oke Siti, nah ya sudahlah. Jadi tapi kan saat ini kamu masih istrinya dia loh. Iya, saat ini masih istrinya dia. Nah, kamu mau digantung seperti ini? Saya nggak mau digantung. Tapi rencana saya mau habis lebaran mau ngurus surat-surat. Nah kan, gue bilang juga apa lo bakalan pulang deh tuh. Terus siapa yang bantuin nanti? Insya Allah. Udah selesai. Gue nangis di semua nanti tisu ini. Gue nangis ya. Aduh, ribet lagi ntar gue nyarinya Ya nggak, Bu. Sedih dah gue. Tapi lebaran di sini loh kamu. Iya, lebaran masih nemenin Ibu. Ada tisu Masih nemenin Ibu ya. Aduh, iya dong temenin ya. Kasihan sendirian. Iya dong Siti. Nah Siti, kalau kamu memang harus ya memang itu kamu harus selesaikan dulu dengan suami kamu. Kalau memang mau rujuk ya dipertimbangkan juga. Kalau mau pisah pun harus dipertimbangkan. Jadi kamu harus berpikir matang gitu loh. Jangan seperti ini keadaannya digantung. Umur kamu masih muda. Kalau memang kamu masih ingin mencari yang lebih baik lagi, ya kamu harus selesaikan dulu rumah tangga kamu. Iya, gitu, betul. ya. Makasih Bu. Iya. Nah Siti, kamu kan kerja sama saya nih. Menurut kamu saya nih gimana orangnya Siti? Gimana Sit? Ya, menurut saya Bu Tia Feres itu orangnya baik. Terus? Ya, ramah. Gaji gitu. naik terus. Naik, baik, ramah gitu. Peduli sama asistennya. Tapi kalau marah sih dibongkar Besti. kalau marah teriaknya kencang. Ini panjang ya. Iya, panjang Gitu ya. Gimana sih kamu? Kok bisa begini kan? Nah, ya begitulah. maaf ya Ti. Tapi aku lebih suka kayak gitu. Tahu gitu, jadi tahu ya kesalahan Iya. kamu, jadi tidak diulangin lagi dan Iya. kamu perbaiki. Iya. Ya sukanya kayak gitu. Sit, nggak terasa nih kita bicara udah hampir 45 menit. Nah, ada nggak sih harapan Siti gimana ke depannya gitu loh? Harapan kamu, tahu kan harapan kamu? Keinginan kamu ke depannya gimana? Kamu punya keinginan kan? Ya coba ngomong. Biar didoain sama sahabat Tia Feres. Mungkin kamu ingin menyelesaikan keinginan kamu, ingin menyelesaikan persoalan kamu dengan suami kamu. Kalau mau pisah ya pisah. Terus kamu ingin mendapatkan, kok jadi gue sih keinginan gue itu. Keinginanmu apa? Ya keinginanku ya menyelesaikan sama suami, semoga lancar sampai intinya udah selesai gitu, nggak ada permasalahan. Ya keharapanku ya mencari suami yang benar-benar sayang sama aku, sama anak-anak, sama orang tua. Sama anakmu Gitu, ya. iya. Oke. Jadi intinya yang saya tangkap, Siti ini ingin menyelesaikan dulu masalah pribadi, masalah keluarganya. Setelah mungkin dia sudah matang ya, sudah memutuskan untuk berpisah ya. Mungkin ini jalan yang terbaik buat Siti dan juga buat suaminya.
Setelah itu mungkin dia akan menata hidup baru dan ingin menikah lagi pastinya nanti ya, agar anaknya juga dapat kasih sayang seorang ayah ya. Oke, sahabat Tia Peres, ya tuh Siti sampai nangis terharu karena dia menceritakan dalam banget gitu loh, ya kan? Dalam banget masalah dia itu. Jadi saya juga terima kasih ya Siti ya udah mau menceritakan pribadi kamu ke sahabat Tia Peres. Dan juga untuk sahabat Tia Peres, jangan lupa ya nanti saksikan di YouTube Tia Peres Official. Selalu yang belum subscribe, di subscribe dulu, ditonton sampai selesai, di like, di komen, dan di share ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Talk to Me di episode berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to me.